Fahri Husaini lahir di Lok Sumawe, Aceh pada 27 Juli 1965. Pria berusia 59 tahun ini adalah pemain dengan visi hebat pada masanya. Mengawali karir di Bina Taruna pada 1984 hingga 1989, Fahri Husaini pindah ke Lampung Putra pada 1989 hingga 1990. Tidak lama di Lampung Putra, ia kemudian dilirik tim besar saat itu, Petrokimia Putra. Bersama Petrokimia Putra, Fahri Husaini juga hanya setahun, yakni pada 1990 hingga 1991. Namanya kemudian melegenda setelah bergabung dengan PKT Bontang pada 1991 hingga 2001. Rentang 10 tahun dijalani bersama PKT Bontang membuat ia menjadi legenda klub tersebut. Di level timnas Indonesia, Fahri Husaini adalah jenderal lapangan tengah skuad Garuda. Berposisi sebagai gelandang serang, visinya luar biasa hebat. Gerakan dan gocekannya yang sangat baik dan pendukung timnas Indonesia era itu selalu menunggu aksi dari Fahri Husaini. Salah satu kontroversi yang pernah dilakukannya adalah ketika mengundurkan diri dari pemusatan latihan timnas Indonesia untuk SEA Games 1991 Manila, Filipina. Ia bersama Ansari Lubis, Jaya Hartono dan Eryono Kasiba mundur karena latihan keras ala Anatoli Polosin. Namun, selepas itu, ia selalu menjadi andalan timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Bahkan, dipercaya menjadi kapten. Salah satu kekecewaan besarnya adalah tidak bisa mengantarkan timnas Indonesia memenangi medali emas SEA Games 1997 Jakarta. Skuad Garuda saat itu kalah adu penalti dari Thailand. Setelah pensiun, Fahri Husaini langsung memutuskan menjadi pelatih. Ia tercatat pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 dan timnas senior pada 2004. Di situ ia belajar langsung dari Peter Witt. Karir kepelatihannya kemudian menukangi tim sepak bola Ponkaltim pada 2008. Ia mempersembahkan medali perunggu. Setelah tugasnya selesai dengan tim Ponkaltim, ia kemudian menerima tawaran melatih Bontang FC pada 2008. Baru pada 2014, Fahri Husaini kembali ke jajaran pelatih timnas Indonesia. Ia dirujuk BSSI awalnya untuk menangani timnas Indonesia U17. Kemudian pada 2015, ia menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U19. Pada 2017, Fahri Husaini mendapat mandat untuk menangani timnas Indonesia U16. Terbukti tepat, tangan dinginnya berhasil mengantarkan timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 untuk pertama kalinya, yakni pada 2018. Meski demikian, segala pencapaian yang diraihnya sama sekali tak mulus. Fahri Husaini harus melalui jalan yang berliku, termasuk mencoba menjadi dokter. Kisah dimulai ketika Fahri Husaini muda diminta orang tuanya untuk menjadi dokter. Akhirnya, ia mencobanya dengan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru atau Sipenmaru di Universitas Indonesia pada 1984. Saya sebenarnya nggak mau jadi dokter, tapi waktu itu karena orang tua yang minta, akhirnya saya ikut Sipenmaru. Saya ikut di UI pilih jurusan kedokteran, tapi akhirnya saya gagal. Setelah itu, saya kuliah di UGI ambil jurusan hukum. Saat itu, saya masih main di klub Bina Taruna. Setelah kegagalan menjadi dokter, Fahri Husaini pun berpesan kepada adiknya Muzakir Husaini untuk mewujudkan keinginan orang tua. Padahal, baik Fahri dan Muzakir ketika itu aktif bermain sepak bola di klub yang sama. Saya bilang ke adik saya sudah gagal menjadi dokter. Kamu nggak usah main bola, kasihan orang tua kepingin anaknya menjadi dokter. Setelah tamat SMA, adik saya akhirnya kuliah di Fakultas Kedokteran Unsyah dan berhenti main bolanya. Mantan bintang PKT Bontang itu menjalani profesinya sebagai pesepak bola sekaligus kuliah. Akan tetapi, pada 2 tahun berada di Jakarta, Fahri Husaini mengaku banyak godaan dari lapangan hijau yang menghambatnya menjalani kuliah. Fahri mengisahkan ketika itu sejumlah klub Galatama hendak meminangnya. Kepindahan Fahri ke klub lain terganjal restu dari orang tua yang menginginkannya untuk terlebih dahulu menyelesaikan kuliah. Namun, kuliah Fahri semakin terbengkalai karena ketika itu ia mulai dipanggil untuk memperkuat timnas U23, timnas Indonesia Senior B dan tim sepak bola Pekan Olahraga Nasional. Tahun ketiga saya kuliah, saya main di Galatama. Bapak saya tetap enggak mengizinkan. Akhirnya saya buat perjanjian dengan bapak saya. Saya bilang, saya kuliah 5 tahun, tapi kalau enggak selesai saya keluar. Dan benar, setelah 5 tahun kuliah saya enggak selesai di Jakarta. Kendati demikian, Fahri tak patah arang. Ia tetap ingin melanjutkan kuliah. Ketika bermain untuk Petrokimia Putra, ia sempat mencobanya di Gresik, tetapi upayanya belum menemui hasil. Hingga akhirnya Arifin Tasrif, pengurus PKT Bontang ketika itu, menelepon Fahri untuk menawarinya bergabung ke PKT. Tawaran tersebut akhirnya diterima Fahri Husaini. Seiring dengan berlabuhnya di PKT Bontang,
Fahri pun menyelesaikan kuliahnya yang tinggal menyisakan 20-30 SKS dan lulus pada tahun 1995. Kegigihan Fahri Husaini menyelesaikan kuliah tampaknya ikut menginspirasi sang adik. Singkat kata, Muzakir lulus dari Fakultas Kedokteran Unsyah dan sempat terjun ketika Aceh tengah konflik. Meski demikian, Fahri harus berpisah untuk selamanya dengan adik tercintanya. Muzakir menjadi satu dokter di Indonesia yang gugur setelah terpapar virus corona. Ia diketahui bertugas di BPJS Lok Sumawe. Saya berpikir pengorbanan saya enggak ada apa-apanya dibanding adik saya. Dia pernah terjun langsung ketika konflik Aceh, menyelamatkan masyarakat, TNI, dan bahkan orang-orang GAM di sana. Semua atas nama kemanusiaan. Dibandingkan saya dengan melalui sepak bola, pengorbanan dia jauh lebih besar sampai nyawa sekalipun. Piala Tiger 1996 merupakan panggung pertama Fahri Husaini sebagai pemain. Usianya sudah 31 tahun kala merumput pada edisi pertama turnamen sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Pria kelahiran Lok Sumawe itu berkisah, sebenarnya ia juga sempat bergabung dalam latihan persiapan Piala Tiger 1998. Namun, ia memilih mundur dari skuad yang kala itu diarsiteki mendiang Rusdi Bahalwan. Kala itu, Fahri disebut-sebut bermasalah lantaran mangkir dari pemusatan latihan. Ia lebih memilih menemani istri yang bakal melahirkan anak keduanya, Raihana. Namun, ia justru bersyukur dengan keputusan tersebut. Menurutnya, ada hikmah positif di balik keputusannya keluar dari timnas Indonesia di Piala Tiger 1998. Fahri terhindar bergabung bersama skuad timnas yang kala itu terjerembab ke dalam insiden sepak bola gajah. Sebenarnya memang timnas di Piala Tiger 1996 dan 1998 berbeda sekali situasinya. Saya sudah merasakan suasana kurang kondusif pada persiapan Piala Tiger 1998. Kebetulan memang saat itu istri saya bakal segera melahirkan anak kedua kami. Saya sadar membela negara seharusnya diutamakan dibandingkan keluarga, tapi saya merasa saat itu tidak seperti membela timnas. Ia sendiri enggan membeberkan yang dimaksud dengan pernyataannya itu. Setelah ditelusuri tentang cerita-cerita masa itu, konon penyebab ketidaknyamanannya adalah skuad Indonesia yang didominasi oleh mayoritas pemain dari salah satu klub. Fahri membeberkan, ia sampai beberapa kali dihubungi sang manajer timnas kala itu, Nurdin Halid. Nurdin berusaha meyakinkan agar segera balik ke skuad Garuda dari rumahnya di Bontang. Saat itu ia bahkan sampai mengatakan kepada saya, kalau perlu ajak juga istrimu ke Jakarta, biar melahirkan di Jakarta dan saya yang biayai semuanya. Tapi rasanya sudah berat bergabung lagi waktu itu. Kontroversi aksi mangkir Fahri di skuad timnas yang sempat meramaikan sejumlah media nasional kala itu pun seolah kalah nyaring dengan berita insiden sepak bola gajah. Insiden itu dikenang media-media nasional dengan nama sepak bola gajah karena aksi swagul timnas Indonesia yang sengaja dilakukan bek Garuda, Mursyid Effendi. Ketika itu para pemain Indonesia terlihat sengaja mengalah dari timnas Thailand agar terhindar dari tuan rumah Vietnam di semifinal. Celakanya, Thailand pun tak mau menang karena alasan yang sama. Berkat gol bunuh diri Mursyid Effendi, Indonesia akhirnya kalah 2-3 dari skuad Gajah Perang dan terhindar dari Vietnam. Indonesia tetap gagal ke final karena disingkirkan oleh timnas Singapura di semifinal. Efek dari aksi memalukan itu membuat nama pemain yang memperkuat timnas ikutan jelek. Inilah setitik rusak susu sebelanga. Jadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkannya. Satu gol bunuh diri yang sengaja ditendang Mursyid merusak reputasi timnas kala itu, termasuk sang pelatih. Mursyid pun langsung dihukum seumur hidup larangan aktif di sepak bola internasional oleh FIFA. Belakangan, nama Fahri Husaini menjadi buah bibir warganet setelah mengeluarkan pernyataan soal local pride karena keberhasilan Bima Sakti antar timnas Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 2022. Ia diduga warganet menyindir Sintayong. Akan tetapi, apapun itu, Fahri Husaini layak dikenang sebagai salah satu pemain dan pelatih yang berjasa untuk negara Indonesia.